Shalom saudaraku, terima kasih saudara telah kembali bersama kami untuk mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Saudara, tadi saya melihat-lihat kembali channel ini saudara, dan ternyata sejak ditayangkan pertama kali pada tanggal 20 November 2020, tanpa terasa sudah ada lebih dari 350 video yang kami upload ya saudara. Ya puji Tuhan, doakan kami terus saudara agar kami terus mengupload video-video terbaru pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Nah, pada waktu kami sedang melihat video yang kami pernah upload saudara, saya sangat tertarik dengan satu video yang dulu pernah viral dan sangat menarik ya apabila saudara mau mendengarkannya pada hari ini, karena pemberitaan firman Tuhan yang termuat pada video itu tuh betul-betul seharusnya diperlukan oleh setiap orang. Jadi andaikan saudara mau meluangkan waktu mendengarkan video ini, maka kami yakin dan percaya pasti akan memberkati saudara. Nah saudara, inilah video yang kami maksud. Selamat mendengarkan. Shalom saudaraku, kita jumpa kembali dengan pemberitaan firman Tuhan. Kali ini menurut saya adalah sesuatu yang sangat penting karena kita akan bicara mengenai memahami waktu Tuhan saudara. Sebelum manusia diciptakan, sesungguhnya waktu itu sudah ada, ya. Sebelum manusia diciptakan, waktu itu sudah ada. Ya, kita ingat di kitab Kejadian, Tuhan menciptakan alam semesta dengan segala sesuatunya itu dengan mengacu kepada hari pertama, hari kedua dan seterusnya, itu bicara mengenai waktu. Artinya apa? Kita hidup hari ini itu adalah menggunakan waktunya Tuhan saudara, ya kan? Bukan kita yang memiliki waktu itu, ya. Kita hidup dengan menggunakan waktu yang Tuhan berikan. Artinya kalau kita tidak tertib ya di dalam menggunakan waktu itu, maka artinya kita ini sebetulnya tepatnya dikatakan engkau kurang ajar, ya. Terpaksa saya harus menggunakan kata kurang ajar itu sebab ini adalah perkara diri kita dengan Tuhan, ya kan? Kita melakukan sesuatu yang tidak tertib terhadap sesuatu yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, maka itu kita bisa sebut kurang ajar ya, bukan pelanggaran biasa saudara. Waktu itu penting di dalam kehidupan manusia saudara, ya. Kalau kita membaca Alkitab, ya, begitu banyak peristiwa yang dikaitkan atau terkait dengan waktu saudara. Ya. Yesus bangkit pada hari yang ketiga, ya kan? Itu semua ada waktu saudara, ya. Saking pentingnya waktu itu, maka banyak manusia yang kehidupannya tidak maksimal, bukan karena masalah finansial atau bukan karena kurangnya pendidikan, tetapi karena tidak tertib di dalam menggunakan waktu saudara. Ya, bangun aja kesiangan. Ya saudara, coba ada nggak di antara saudara yang rutin bangun di antara jam 4 jam 5 pagi saudara? Ya, kalau ada ya puji Tuhan, saudara adalah termasuk orang yang menghargai waktu, dan bangun pagi di antara jam 4 jam 5 itu adalah sesuatu yang sangat baik bagi kesehatan saudara. Bahkan di dalam kitab Amsal, ya, ucapan kita pun itu ya berkaitan dengan waktu saudara, kualitasnya. Ya kan? Kualitas ucapan kita, perkataan kita itu kualitasnya itu ditentukan oleh waktu. Ya kan? Di dalam Amsal 25 ayat 11 dikatakan di sana, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Ya kan? Perkataan yang diucapkan tepat waktunya. Jadi ini orang-orang yang terbiasa asal nyap-nyap ini saudara ya, yang suka menebar hoax ya. Orang-orang yang sembarangan berkata-kata, berucap. Hati-hati saudara. Ya kan? Karena perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya itulah yang bermutu. Ya, dikatakan oleh firman Tuhan itu seperti buah apel emas di pinggan perak.
Ada banyak orang Kristen sangat lincah, ya, hafal di luar kepala ketika mengatakan segala sesuatu itu ada masanya gitu kan. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sangat hafal dengan kalimat seperti itu. Tetapi terhadap kehidupannya sendiri, dia tidak menghargai waktu itu. Ya kan? Tidak ada manajemen waktu. Setiap orang tuh harus mempunyai manajemen waktu. Melakukan segala sesuatu itu harus dipikirkan, direncanakan, ya kan, dialokasikan waktunya. Jangan kita menunda-nunda satu pekerjaan, apalagi kita mendahulukan pekerjaan yang memakan waktu lama, meninggalkan pekerjaan yang sebetulnya dapat diselesaikan dalam waktu tidak sampai 5 menit. Ya, mungkin ada di antara kita yang seperti itu. Ada sesuatu hal yang dapat kita selesaikan di dalam waktu kurang dari 5 menit, tetapi kita tunda pekerjaan itu dengan melakukan pekerjaan lain yang menghabiskan waktu 31 jam, mungkin 2 jam atau lebih. Ya kan? Ini namanya kita tidak mengatur waktu dengan baik. Kita membuat suatu pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 menit, menunggu pekerjaan yang 2 jam selesai, baru kembali kita melakukan yang 5 menit itu. Kita harus tertib dan teratur di dalam waktu. Kalau kita tidak puas dengan kehidupan kita hari ini, bisa jadi bukan karena masalah finansial, bisa jadi bukan kurangnya pendidikan, tapi bisa jadi itu karena engkau tidak tertib dan tidak maksimal di dalam memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan. Ya, Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Ya kan? Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi saudara juga harus memperhatikan kegiatan, ya, apa yang mau saudara lakukan di sepanjang hari itu dikaitkan dengan waktu yang tersedia, saudara. Jangan saudara merasa seolah-olah waktu milik saudara. Tidak ada, saudara. Waktu itu milik Tuhan. Ya kan? Itu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita menggunakannya harus dengan bertanggung jawab. Jadi kalau saudara mengalami kehidupan yang tidak puas, ya kan, tidak maksimal, jangan buru-buru menyalahkan mengenai masalah finansial. Oh, saya kan tidak didukung oleh finansial yang cukup baik, makanya saya tidak berhasil. Atau saya kurang pendidikan, maka saya tidak berhasil. Bisa jadi karena saudara tidak menggunakan waktu saudara dengan baik. Itu yang menjadi penyebab kegagalan saudara. Ya. Di dalam Efesus 5 ayat 15 dan 16, firman Tuhan di sana itu berkata, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Tuhan sudah memperingatkan. Hari-hari ini adalah jahat. Ya kan? Jadi kalau saudara sudah tahu hari-hari ini adalah jahat, lalu saudara sengaja tidak memperhatikan waktu-waktu yang disediakan Tuhan bagi saudara, maka dengan mudah saudara itu akan terjebak dengan hal-hal yang jahat ini. Ya, hal-hal yang merugikan saudara sendiri. Ya, Efesus 5 ayat 15 dan 16. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Ya kan? Di sana dikatakan janganlah seperti orang bebal. Orang bebal itu apa? Udah diingatkan, udah ditegur, udah dinasihatin, nggak berubah-berubah saudara. Tetap aja dengan perilakunya yang merugikan dirinya sendiri, saudara. Itu orang bebal, saudara. Ya. Dikatakan kita harus hidup seperti orang arif. Ya, orang arif itu artinya orang yang mau mendengarkan nasihat, ya, mau menerima teguran, ya, mau berubah, meninggalkan perilaku yang kurang berkenan di hadapan Tuhan untuk melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Dinasihatkan di sini, pergunakanlah waktu yang ada. Ya, pergunakanlah waktu yang ada.
Jadi jangan kita menyia-nyiakan waktu, saudara. Waktu kalau sudah berlalu tidak pernah dapat kembali. Ya saudara, waktu yang sudah lewat itu tidak mungkin kembali. Dan setiap kali kita mengabaikan waktu, pasti situasi di depan itu akan berubah juga, saudara. Saya ambil contoh, ini kebetulan saya tinggal di Jakarta, saudara. Kalau saya mau berangkat keluar dari rumah terlambat 5 menit aja misalnya, keadaan lalu lintasnya sudah berbeda, sudah menjadi jauh lebih macet. Itu pengaruhnya waktu, saudara. Jadi kali ini pemberitaan firman Tuhan itu menekankan jangan pernah kita meremehkan waktu, saudara. Jangan pernah kita meremehkan waktu. Pergunakanlah waktu itu ya sebaik-baiknya. Yang mengatakan ini bukan saya, tetapi firman Tuhan. Ya, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Ya, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saya berharap saudara memahami poin penting yang saya sampaikan melalui pemberitaan firman Tuhan kali ini. Karena saya tidak panjang-panjang menjelaskan materi ini, saudara. Tapi walaupun demikian, saya sangat berharap dan berdoa saudara mendapatkan poin pentingnya. Dan mulai hari ini, saudara, saat ini juga, ya, berubahlah. Hargai waktu itu. Ya, kita punya pepatah, waktu adalah uang, katanya kan. Waktu adalah uang, diibaratkan seperti itu. Artinya waktu itu berharga, ya kan. Bapa yang di sorga aja bekerja menggunakan waktu dengan disiplin, ya kan. Hari pertama menciptakan apa, hari kedua menciptakan apa, ya kan. Bahkan kebangkitan Yesus pun ditentukan waktunya. Dan masalah waktu ini bukan cuma manusia, iblis pun menggunakan waktu ini, saudara. Ya, ketika mencoba Yesus, dia kan mundur dari hadapan Yesus dengan catatan menunggu waktu yang baik, ya kan. Dia akan menunggu waktu yang baik. Ya, bicara waktu juga. Jadi waktu ini sangat berperan. Ya, seperti mungkin kalau kita mengolah makanan itu tanpa garam itu jadi tidak mantap gitu, saudara. Ya, gagal masakan itu. Jadi kalau kita hari-hari ini sudah terlanjur terbiasa tidak tertib menggunakan waktu, saya ingatkan berubahlah. Ya, mulai saat ini juga tertib menggunakan waktu. Rencanakan segala sesuatu yang ingin saudara katakan, ya, akan lakukan, saudara, ya. Ya, rencanakan semua yang ingin saudara lakukan. Karena firman Tuhan yang sudah mengingatkan, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Dan perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Saudara, waktu itu penting. Dan jangan pernah menganggap waktu itu tidak mempengaruhi masa depan kita. Saudara, itu keliru sekali, ya. Waktu itu sangat mempengaruhi masa depan kita, ya. Jadi jangan coba saudara tidak tertib dengan waktu. Demikian saudara pemberitaan firman Tuhan kali ini. Kiranya memberkati saudara dan kita jumpa kembali pada pemberitaan firman Tuhan lainnya. Haleluya. Amin.